Begitu banyaknya mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Salah satunya ialah, ibu hamil yang diharuskan membawa gunting dan peniti. Mitos ini sudah menjadi bagian tradisi dan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, bahkan menjadi kepercayaan sebagian orang yang tinggal di Pulau Jawa. Katanya, gunting atau peniti yang dibawa oleh ibu hamil, dan gunting yang diletakkan di bawah alas tidur bayi, bisa menjaga seorang ibu dan janinnya atau bayi yang baru lahir dari gangguan setan. Menurut mereka yang mempercayai hal itu, katanya, karena setan takut kepada gunting, peniti, atau benda-benda tajam. Konon dengan membawa benda tajam saat hamil, hal tersebut akan membuat ibu hamil terhindar dari gangguan hantu, seperti kuntilanak. Namun apakah memang benar hantu takut dengan gunting ataupun peniti? Biasanya orang tua dulu sering menyarankan ibu hamil agar selalu membawa gunting kecil atau peniti, bahkan hingga pisau kecil yang disimpan dalam pakaian agar bayi dalam perut ibu hamil tersebut terhindar dari bahaya. Katanya sih agar bayi tidak diculik oleh kuntilanak. Realitas sebagian masyarakat, biasanya ibu muda yang baru hamil atau yang sedang menyusui anak, dianjurkan oleh orang-orang tua untuk membawa gunting ketika keluar rumah atau ketika buang hajat. Kepercayaan seperti itu telah menjadi tradisi turun-temurun di sebagian masyarakat kita, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bahkan di beberapa tempat, hal itu masih lazim terjadi sampai saat ini. Lalu timbul pertanyaan, mengapa harus gunting? Bisakah posisinya digantikan oleh benda tajam lainnya seperti pisau, golok, celurit atau bahkan senjata api? Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa karena gunting mudah dibawa, dimasukkan ke dalam baju. Sedang pedang atau celurit itu kebesaran. Bagi kalangan muslim, kepercayaan seperti itu tentu tidak benar. Apalagi, bila kepercayaan itu bersumber atas dasar, katanya, dalam pandangan syariat Islam, sekali lagi, ini masuk ke dalam permasalahan syirik. Karena telah meyakini suatu benda bisa mendatangkan manfaat atau madarat dalam hal apa-apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Sementara bila alasannya adalah untuk melestarikan apa yang telah diajarkan para pendahulu kita, maka sebagai muslim, parameter yang harus dipakai adalah kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Artinya, bila sesuatu itu dibenarkan oleh syariat, maka kita ikuti. Bila tidak, harus ditinggalkan. Apalagi sampai ke tingkat kemusyrikan. Selain itu, membawa gunting atau peniti bagi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui justru bisa berbahaya bagi sang ibu, atau bagi sang bayi itu sendiri. Alih-alih mau selamat, bisa-bisa justru sebaliknya. Sebab, seorang ibu hamil tentu mengalami kepayahan, demikian juga ibu yang menyusui. Dalam kondisi itu sangat berbahaya kalau tiba-tiba gunting yang dibawanya justru melukai dirinya sendiri. Demikian juga peniti yang ia bawa. Akhirnya, secara duniawi celaka, secara agama bisa terjebak ke dalam kemusyrikan. Tapi memang menurut kepercayaan orang tua zaman dahulu yang menyebar secara turun-temurun, perempuan yang memiliki aroma harum sangat disukai oleh makhluk halus. Dan disinilah peran gunting dan peniti ini digunakan untuk menangkal gangguan hantu pada sang ibu hamil. Maka tetap waspadalah dengan segala sesuatu yang sumbernya hanya, katanya, kalau memang perlu membawa gunting untuk dipakai kebutuhan tertentu, sah-sah saja. Tetapi jangan sampai ada keyakinan kemusyrikan di baliknya. Justru, setan semakin senang melihat manusia yang menggantungkan keselamatannya kepada gunting, dan ia bukannya malah takut kepada gunting itu. Tegakkah seorang ibu menodai diri sendiri dan belahan hatinya, yang masih di perut maupun yang sudah lahir dengan amal-amal yang musyrik? Rasulullah pernah mengingatkan, barang siapa menggantungkan keselamatannya kepada sesuatu, maka Allah akan menyerahkan dirinya kepada apa yang ia bergantung kepadanya itu. Jika ingin mengikuti tradisi orang tua zaman dahulu untuk menjaga kehamilan, pastikan memilih tradisi yang tidak membahayakan dan cenderung merugikan baik bagi sang ibu maupun janin, baik secara dunia maupun agama.